Ukraina bukan satu-satunya target Rusia. Sudah jelas bahwa Kremlin mengincar beberapa negara lain di Eropa Tengah dan Timur. Polandia mungkin jadi prioritas utamanya. Warsawa telah mempersiapkan pertahanannya untuk situasi seperti ini selama beberapa waktu dengan memodernisasi militernya dan meningkatkan investasi dalam keamanan nasionalnya. Tapi, apakah Polandia siap menghadapi invasi Rusia? Apakah mesin perang Kremlin akan melaju sampai ke Warsawa tanpa hambatan? Ataukah akan terhenti lagi seperti yang terjadi di Ukraina? Berikut gambaran lebih dekat tentang kemungkinan perang antara Rusia dan Polandia pada 2026. Tentu saja tidak mungkin memprediksi dengan tingkat kepastian atau ketepatan apapun bagaimana sebuah konflik militer bisa terjadi. Banyak faktor dan variabel berperan, dengan kemungkinan hampir tak terbatas untuk dieksplorasi dan dibayangkan. Tapi kita bisa melihat data dan statistik yang tersedia untuk membuat beberapa asumsi terdidik tentang peluang kemenangan kedua belah pihak. Dan jika kita fokus murni dan sederhana pada metrik militer inti seperti jumlah personel yang tersedia atau jumlah tank, pembom, jet tempur, dan sistem rudal. Menurut data terbaru yang tersedia dari Global Firepower, salah satu sumber data dan analisis militer terkemuka di dunia yang membuat peringkat tahunan 145 kekuatan militer modern di seluruh dunia, prospek Polandia tidak terlihat bagus. Rusia adalah kekuatan militer terkuat kedua di dunia, di bawah Amerika Serikat dan setara dengan Tiongkok. Sementara itu, Polandia gagal menembus 20 besar dan berada di posisi ke-21 tepat di depan Taiwan dan Vietnam, tetapi di belakang Ukraina, Mesir, dan Australia. Jika kita melihat lebih dalam ke data, Rusia adalah negara yang jauh lebih besar daripada Polandia, dengan populasi yang lebih besar, persediaan peralatan militer yang lebih banyak, dan anggaran militer yang sangat besar. Tidak mengherankan jika Kremlin unggul dalam sebagian besar metrik utama dalam hal jumlah personel. Misalnya, Rusia mungkin telah mengalami lebih dari 1 juta korban jiwa dalam perangnya dengan Ukraina. Rusia diperkirakan masih memiliki 13 juta personel aktif dan 2 juta cadangan yang siap turun ke medan perang jika dibutuhkan. Rusia memiliki lebih dari 1 juta orang usia militer setiap tahun dan populasi lebih dari 140 juta jiwa, dengan lebih dari 46 juta orang yang dianggap layak untuk dinas aktif. Polandia, sementara itu, memiliki kekuatan yang jauh lebih kecil, yaitu hanya sedikit lebih dari 200.000 orang menurut hitungan terbaru, dengan tambahan 350.000 lagi sebagai cadangan. Hampir setengah juta orang Polandia mencapai usia militer setiap tahunnya, dan total populasi negara itu berada di atas 38 juta jiwa dengan lebih dari 15 juta yang layak untuk dinas militer. Namun, Polandia sedang mengambil langkah-langkah untuk menambah jumlah personel dinas aktifnya. Awal 2025, Perdana Menteri Donald Tusk mengumumkan rencana wajib pelatihan militer bagi semua pria Polandia, serta wanita yang ingin ikut serta. Dia mengumumkan target menambah tentara jadi 500.000 personel aktif, termasuk cadangan, serta jutaan pria Polandia akan mengikuti pelatihan militer. Polandia akan memiliki lebih banyak calon tentara yang siap dikerahkan jika terjadi invasi. Itu masih belum cukup untuk menandingi Rusia 1 lawan 1, tetapi Polandia jelas melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk membangun kekuatan dengan ukuran dan kekuatan yang signifikan. Prajurit adalah nyawa dari setiap angkatan bersenjata, tetapi kekuatan militer yang kuat juga membutuhkan banyak peralatan canggih, senjata, dan kendaraan yang kuat di lapangan. Setidaknya jika dilihat dari statistik, Rusia secara historis memiliki salah satu angkatan bersenjata terkuat di dunia. Meski banyak kehilangan tank, kendaraan lapis baja, dan aset di Ukraina, Rusia masih membanggakan kekuatan jauh lebih besar dibandingkan banyak militer dunia lain. Rusia punya ribuan tank dan puluhan ribu kendaraan lapis baja lebih banyak dari Polandia. Rusia juga memiliki lebih banyak sistem artileri swagrak, artileri derek, dan ribuan peluncur roket bergerak untuk membombardir musuh dari jarak jauh. Sementara Polandia hanya memiliki kurang dari 200 pesawat di udara, Rusia memiliki kekuatan yang sangat besar dengan total lebih dari 4.000 pesawat.
Armada udaranya terdiri dari lebih dari 800 jet, tempur ratusan pesawat angkut, lebih dari 1.600 helikopter, dan lebih dari 550 helikopter serang. Angkatan udara Polandia jauh lebih kecil, dengan kurang dari 500 pesawat, termasuk puluhan jet tempur dan lebih dari 200 helikopter. Jika perang pecah antara Polandia dan Rusia, kemungkinan besar sebagian besar pertempuran akan terjadi di darat dan di udara, bukan di laut. Namun, pasukan Rusia juga bisa mengerahkan kapal-kapal armada Baltik dari pelabuhan di Sankt Petersburg dan Kaliningrad untuk menyerang pantai utara Polandia. Di laut, Rusia punya kekuatan cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Rusia memiliki salah satu angkatan laut terbesar di dunia, dengan lebih dari 400 kapal 60 kapal selam, 80 korvet, puluhan kapal patroli, fregat, dan kapal perusak. Meskipun telah berinvestasi besar-besaran di bidang militer lainnya, Polandia tidak pernah memiliki angkatan laut yang benar-benar besar. Polandia punya sekitar 60 kapal tapi tidak memiliki kapal perusak atau kapal perang besar untuk menyaingi kapal Kremlin. Jadi jika kita hanya melihat siapa yang punya tentara, tank, dan jet lebih banyak, Rusia adalah dan akan selalu menjadi pemenang melawan Polandia dan banyak negara lain. Negara ini sangat luas dan memiliki keuangan serta sumber daya untuk membangun kekuatan kolosal. Bahkan saat ekonominya terpuruk dan kerugiannya meningkat, di garis depan Kiev, negara itu tetap menjadi kekuatan militer super dengan senjata yang diimpikan banyak negara lain. Namun, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang bukan hanya soal angka. Tidak selalu pihak yang memiliki kekuatan lebih besar pasti akan menang. Dan sejarah penuh dengan contoh militer yang lebih kecil mampu mengatasi rintangan dan meraih kemenangan besar melawan lawan yang jauh lebih besar. Ketika kita melihat lebih dari sekadar angka dan meneliti kedua kekuatan militer ini, terlihat bahwa pertarungannya jauh lebih seimbang dari yang tampak awalnya. Kita tak boleh meremehkan dampak perang Ukraina pada tentara Rusia. Jika Kremlin memerintahkan invasi ke Polandia pada 2026, itu akan terjadi setelah 4 tahun perang melelahkan dan mahal melawan Kiev. Selama waktu itu, Rusia tidak hanya mengalami kerugian besar, tetapi juga menjadi kekuatan yang jauh lebih lemah dalam berbagai hal. Banyak prajurit terkuatnya adalah yang memimpin serangan saat Vladimir Putin memerintahkan invasi awal tahun 2022. Sejak saat itu, banyak prajurit yang mendedikasikan hidupnya untuk militer. Dan lebih rela daripada kebanyakan orang untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi ibu pertiwi Rusia, kini telah terluka atau gugur di medan perang. Tentu saja, Kremlin masih memiliki banyak orang lagi yang bisa dipanggil dan dikirim ke dalam mesin pembantai. Dan selalu ada opsi untuk memobilisasi ratusan ribu, bahkan jutaan tentara tambahan jika memang diperlukan. Namun, jelas kualitas rekrutmennya menurun seiring waktu. Saat ini, mereka yang mendaftar untuk bertempur di wilayah seperti Donetsk dan Luhansk bukanlah tentara tangguh dengan pengalaman puluhan tahun, atau pria yang sangat terlatih dan termotivasi dengan kebugaran fisik yang prima. Seringkali, para rekrut yang bergabung ke dalam pasukan Rusia kurang memiliki pelatihan dan motivasi karena korps perwira muda profesional yang dulu memperkuat barisan tentara secara bertahap telah terkikis seiring perang yang terus berlangsung. Rusia juga kekurangan bintara, sehingga yang tersisa hanyalah deretan veteran yang sudah lemah, rekrut baru yang masih muda, minoritas yang diperas, bahkan narapidana, serta orang-orang dengan penyakit kronis. Semua dikirim ke garis depan untuk menghadapi lawan yang lebih terlatih dan lebih terorganisir dengan cerdas. Itulah ceritanya di Ukraina. Situasi serupa juga akan terjadi di Polandia, di mana pasukan Rusia yang kurang terlatih menghadapi pasukan lebih kecil namun solid. Karena Polandia tidak main-main sejak Rusia menginvasi Ukraina, Warsawa telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran. Dengan berinvestasi secara mendalam, Polandia telah mengambil langkah-langkah cerdas dan masuk akal untuk memperkuat pasukannya. Sesuai rencana sebelumnya untuk melatih lebih banyak pria usia militer di seluruh negeri. Memastikan lebih banyak orang tahu cara menggunakan senapan dan tindakan saat perang terjadi. Polandia
juga mendapat manfaat dari 40.000 pasukan cadangan sukarelawan, pasukan pertahanan teritorial, serta pasukan yang tetap bertahan di berbagai wilayahnya. Orang-orang yang sangat termotivasi dan terlatih siap melindungi tanah mereka dari tentara penjajah. Perang bertahun-tahun dengan Ukraina telah menguras persediaan militer Rusia, memaksa komandan Kremlin mengambil langkah semakin putus asa. Pasukan Rusia telah terlihat menarik tank-tank tua berkarat keluar dari fasilitas penyimpanan era Soviet, termasuk T-62 diproduksi sejak 1961 dan T-55 yang lebih tua dari akhir 1940-an. Tentu saja, tank Rusia yang lebih modern seperti T-90M memang ada, namun kesulitan ekonomi selama perang dan infrastruktur yang kewalahan jadi hambatan. Rusia kekurangan fasilitas untuk memproduksi tank ini dalam jumlah besar dan kini berupaya meningkatkan produksinya. Bagaimanapun juga. Jadi, meskipun Rusia mungkin memiliki jauh lebih banyak tank yang bisa digunakan untuk menginvasi Polandia, ini tentang kualitas, bukan kuantitas. Rusia memang memiliki kuantitas, tetapi jika berbicara soal kualitas, lapis bajanya jelas kurang mengesankan. Setiap serangan teoretis Kremlin ke Warsawa akan melibatkan tank-tank yang memiliki cacat desain fatal dan memang tidak dirancang untuk pertempuran modern abad ke-21. Banyak yang tidak punya optik canggih dan sistem manajemen medan perang seperti tank-tank terbaik saat ini, sehingga mereka sangat dirugikan dibanding lawan yang lebih maju. Untuk urusan artileri, situasinya juga serupa. Rusia punya banyak sistem artileri, tapi akan sulit memaksimalkannya di Polandia. Invasi ke Ukraina telah menyebabkan kekurangan amunisi dalam skala besar, dan banyak sistem terbaik Rusia yang telah rusak atau hancur dalam duel kontra baterai atau melalui serangan drone presisi Ukraina. Jadi, meskipun Kremlin dulu mungkin bisa mengalahkan hampir semua lawan dengan jumlah dan skala serangan artilerinya yang besar, hal itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sementara itu, di pihak Polandia, beberapa tahun terakhir, Warsawa telah mengambil berbagai langkah untuk secara dramatis memodernisasi militernya dan memperkuat kemampuan pertahanan serta ofensifnya. Sementara negara-negara lain di seluruh Eropa masih ragu-ragu, Polandia sama sekali tidak ragu untuk meningkatkan anggaran pertahanannya dan melakukan perubahan yang diperlukan. Polandia mengalokasikan 2,7% produk domestik bruto untuk pertahanan demi menghadapi perang dengan Rusia pada 2022. Tahun 2024 angkanya naik jadi 4,2%, lalu 2025 angka ini bahkan lebih tinggi, 4,7%, menempatkan Polandia di posisi teratas pengeluaran pertahanan NATO terhadap produk domestik bruto. Investasi Polandia tentu tidak sia-sia. Para pemimpin militer Polandia telah mengamati dengan cermat peristiwa di Ukraina dan menunjukkan kecerdasan serta perencanaan taktis yang luar biasa. Mereka mengalokasikan dana dengan berinvestasi pada berbagai aset kelas atas yang berkualitas tinggi. Aset-aset itu tidak hanya meningkatkan proyeksi kekuatan Polandia, tetapi juga membuat pertahanan masa depan lebih memungkinkan dan efektif, bahkan melawan kekuatan seperti Rusia. Beberapa pembelian paling mengesankan terjadi di departemen tank. Polandia telah membeli sejumlah besar tank K2 Black Panther dari Korea Selatan, misalnya, yang secara luas dianggap sebagai tank paling maju secara teknologi saat ini. Dengan elektronik internal yang membuat peninggalan Rusia malu, Warsawa telah membeli 366 tank Abrams dari Amerika Serikat, terdiri dari 250 SIPV-3S dan 116 M1A1. Bisa dibilang termasuk tank terkuat di dunia. Keunggulan mereka secara keseluruhan membuatnya hampir sempurna untuk hampir semua situasi pertempuran yang bisa dibayangkan. Selain itu, mereka juga membeli beberapa tank Leopard 2PL dari Jerman yang juga menempati peringkat tinggi dalam hal daya tembak, mobilitas, dan perlindungan. Singkatnya, Polandia telah membentuk tim tank bintang, memilih beberapa model terbaik dari seluruh dunia. Pada 2030, mereka targetkan mengoperasikan lebih dari 950 tank tempur utama
termasuk 360 K2S. 366 Abrams, termasuk 250 M1, A2, SIP, V3, dan 116 tank M1A1 Abrams serta 235 Leopard 2. Unit-unit ini didukung oleh kendaraan tempur infanteri canggih serupa seperti Rosomax bersama dengan howitzer Swagrak dan sistem artileri K9 Thunder yang dipasok oleh Korea Selatan, memberikan Polandia lebih dari cukup kekuatan tembak untuk berhadapan langsung dengan kekuatan lapis baja Rusia yang luas. Karena itu, setiap pertempuran darat antara kedua kekuatan akan sangat kompetitif. Dan Polandia akan memiliki keuntungan unik berupa perlengkapan yang lebih modern. Ditambah dengan keuntungan bermain di wilayah sendiri yang bisa menghasilkan beberapa kemenangan besar di daerah perbatasan dan juga di udara, kekuatan Polandia saat ini jauh lebih mampu dan mematikan dibandingkan hanya beberapa tahun yang lalu. Angkatan udara negara ini mengoperasikan F-16 dan telah memesan F-35 untuk menjaga langitnya, bersama jet tempur ringan FA-50 dari Korea Selatan. Di darat, sistem pertahanan udara berlapis yang semakin kompleks juga telah dibangun, dengan komponen inti termasuk baterai Patriot buatan Amerika dan sistem rudal pencegat Common Anti-Air Modular Missile. Diperkuat dengan jaringan radar yang luas, memberikan semua informasi penting tentang jenis target, arah, kecepatan, dan lokasi. Jadi, meski Rusia memakai taktik serupa seperti di Ukraina, seperti menyerang lokasi penting di seluruh Polandia dengan kawanan drone dan salvo rudal besar, Warsawa akan lebih dari siap untuk melakukan serangan balasan terhadap serangan-serangan tersebut, mengirimkan drone Shahed murah milik Rusia dan bahkan rudal balistik berkecepatan tinggi miliknya berjatuhan dari langit. Polandia juga telah memperkuat pertahanan perbatasannya seperti belum pernah terjadi sebelumnya berkat inisiatif Perisai Timur yang diluncurkan pada tahun 2024. Salah satu investasi paling signifikan dalam pertahanan perbatasan sepanjang sejarah Polandia, Perisai Timur akan menelan biaya sekitar 255 miliar setelah semua pekerjaan yang diperlukan selesai. Inisiatif ini melibatkan campuran penghalang fisik seperti parit anti-tank, bunker, dan benteng, serta sistem pengawasan dan peperangan elektronik seperti pusat data bertenaga AI, jaringan anti-drone, dan menara radar. Memindai lingkungan sekitar sepanjang waktu, memberikan intelijen yang sangat berharga dan peringatan instan terkait ancaman yang masuk atau aktivitas mencurigakan apapun. Secara keseluruhan, Polandia telah melakukan segala upaya untuk membuat setiap upaya invasi ke wilayahnya menjadi mimpi buruk logistik bagi musuh-musuhnya. Berikut adalah penjelasan lebih dekat tentang bagaimana mimpi buruk itu bisa terjadi. Pertama, Rusia kemungkinan besar akan mengandalkan serangan awal berupa peluncuran rudal dan drone yang diarahkan ke target-target utama di dekat perbatasan Polandia. Mereka pasti akan mencoba menembus Perisai Timur dengan menargetkan infrastruktur penting seperti menara radar, pusat komando, dan instalasi pertahanan udara. Sebagai gantinya, pertahanan Polandia yang sudah siap akan diaktifkan. Negara ini telah mengantisipasi serangan seperti ini selama bertahun-tahun, berlatih dan menyempurnakan responsnya terhadap kemungkinan serangan udara Rusia. Pertahanan berlapis seperti Interceptor, Common Anti-Air Modular Missile, dan baterai Patriot akan menyingkirkan hampir semua aset Rusia dari udara. Dengan F-16 dan skuadron tempur lainnya dikerahkan untuk menghabisi sisa-sisa musuh yang masih tersisa di darat. Rusia mungkin juga akan mencoba sasaran penyusupan serupa seperti yang mereka lakukan di awal perang Ukraina, dengan mengerahkan sejumlah besar pasukan, tank, dan kendaraan lapis baja yang didukung oleh artileri dan serangan bom. Meski belum tuntas, Perisai Timur tetap menjadi lawan tangguh bagi konvoi Rusia, memaksa kendaraan musuh melewati jalur yang sudah ditentukan tempat artileri Polandia menunggu. Pasukan pertahanan teritorial Warsawa juga akan ikut terlibat melakukan misi penyergapan dan sabotase untuk mengejutkan musuh.
Brigade mekanis dengan tank terkuat dan tercanggih akan memulai operasi balasan, menyerang sisi lemah Rusia dan melenyapkan unit-unit terisolasi. Polandia juga dapat melancarkan operasi ofensif sendiri, karena mereka pasti telah mengidentifikasi target penting Rusia seperti gudang amunisi dan pusat logistik di Belarus dan Kaliningrad. Namun senjata terbesar Polandia bukanlah tank, sistem rudal, atau pertahanan perbatasan, melainkan NATO. Itulah yang menjadi pengubah permainan. Itulah faktor yang akan memastikan bahwa invasi Rusia ke Polandia tidak akan memiliki peluang untuk berhasil. Karena tidak seperti Ukraina yang bukan anggota Uni Eropa maupun NATO dan harus mengandalkan negosiasi, tawar-menawar dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan dari sekutu barat, Polandia adalah bagian dari kedua aliansi kuat tersebut. Begitu pasukan Rusia melintasi perbatasan atau melancarkan serangan di tanah Polandia, Pasal 5 NATO akan aktif dan semua negara lain dalam aliansi tersebut akan datang membantu Warsawa. Amerika Serikat bersama negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris Raya merupakan kekuatan militer terkuat di dunia. Tanpa bantuan mereka pun, Polandia kemungkinan tetap bisa mempertahankan posisi dan menghancurkan pasukan Rusia. Dengan dukungan penuh intelijen, sumber daya manusia, logistik, dan persenjataan NATO, Polandia akan tak terhentikan. Rusia hanya punya dua pilihan, mundur atau meningkatkan situasi ke level belum pernah terjadi, misalnya serangan rudal nuklir. Karena Kremlin memiliki persediaan hulu ledak nuklir terbesar di dunia, tetapi NATO juga mencakup beberapa kekuatan nuklir dunia lainnya. Dan bahkan Putin hampir pasti tidak ingin menempuh jalan kehancuran bersama yang saling dijamin. Jadi ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, sama sekali tidak ada kemungkinan invasi Rusia ke Polandia akan berhasil untuk Kremlin. Tidak hanya Polandia lebih bersenjata dan diperlengkapi daripada sebelumnya, tetapi juga memiliki dukungan penuh dan tak tertandingi dari aliansi terkuat di dunia di belakangnya. Sekarang, Anda bisa mempelajari lebih banyak tentang inisiatif East Shield Polandia yang mengesankan dalam video penjelasan mendalam ini, yang membahas berapa biaya proyek tersebut, kapan akan selesai, dan komponen utama apa saja yang termasuk di dalamnya. Atau, untuk melihat gambaran yang lebih besar dan luas tentang bagaimana Polandia membawa militernya ke era modern, tonton video ini yang merinci berbagai akuisisi Warsawa dan peningkatan menarik secara detail. Terakhir, jangan lupa berlangganan saluran kami agar terus mendapat info dan wawasan isu militer di Eropa dan dunia.